Oke, baik kita memulai acara kita pada malam hari ini. Ya, rekaman sudah kita mulai dan saya ucapkan selamat malam lagi kepada semua yang hadir. Em, saya lihat Pak Stefanus masih terputus-putus hubungan koneksinya, tapi semua yang lain selamat bergabung. Moga-moga kita bisa dengan lancar dan tanpa halangan, baik dari segi teknis maupun hal-hal lain bisa mempelajari firman Tuhan dengan sebaik-baiknya pada malam hari ini. Sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia kepada kami. Terima kasih dengan penuh sukacita kami menghadap kepadamu. Kami bisa bertemu dengan teknologi walaupun berjauhan. Ini adalah berkat kasih setiamu juga. Dan Tuhan, tolong ketika kami malam ini mempelajari tentang Roh Kudus, Engkau yang memimpin Tuhan. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi mari kita lihat di diktat kita lagi. Dan eh, minggu lalu kita sudah sampai pada halamannya yang ketiga di sini ya. Ya, dan di halaman yang kedua kita melihat di sini kita sudah sampai di C kemarin, kita sudah membahas ini mana penggunaan kata roh dalam Alkitab itu seperti apa. Jadi kata roh ya, kata roh itu dalam bahasa aslinya itu adalah dalam bahasa Yunani adalah kata pneuma, sedangkan dalam bahasa Ibrani adalah kata ruach. Jadi itu adalah kata roh dalam Alkitab, dan ternyata kata roh ini memiliki berbagai jenis penggunaan gitu. Tentu salah satunya adalah Roh Kudus ya, Roh Kudus. Namun bukan hanya untuk Roh Kudus saja, tetapi roh bisa juga mengacu kepada Allah. Dikatakan Allah itu roh, roh dipakai untuk mengacu pada Kristus. Kristus disebut sebagai roh ya. Kemudian ada berbagai hal lain lagi, ada roh manusia tentunya. Poin nomor 5 di sini salah satu bagian dari trikotomi manusia. Jadi roh adalah salah satu bagian dari manusia. Bisa mengacu kepada hasil kerja Roh Kudus, yaitu karunia-karunia roh gitu. Dan nah, ini saya ada tambahkan sedikit. Bisa dipakai untuk menunjukkan karakter. Ini sudah minggu lalu sampai di sini kalau saya tidak salah. Dan saya tambahkan di sini ya, saya tambahkan minggu lalu di sini belum ada, dan di diktat yang minggu lalu juga belum ada, namun saya tambahkan untuk memperlengkapi lagi. Dan kalau Anda ingin dapatkan diktat terbaru, Anda silakan mendownload lagi. Jadi kapan-kapan saya bisa mengupdate diktat kita kalau ada sedikit-sedikit perubahan begitu. Dan kata roh atau pneuma bisa juga mengacu kepada roh jahat tentunya ya. Jadi bukan hanya ada Roh Kudus, tapi bisa mengacu pada roh jahat. Nah, roh jahat ini secara literal ya, adalah ya, sebenarnya secara literal adalah roh kotor atau najis ya, roh kotor atau najis. Jadi kalau dalam KJV disebut unclean spirits. Dan contohnya adalah Markus 1 ayatnya yang ke-23. Oke, coba saya lihat di sini. Markus 1 ayat yang ke-23. Nah, sini ya. Dikatakan, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada orang yang kerasukan roh jahat. Perhatikan ini kata roh jahat di sini. Ya, dan roh jahat di sini sebenarnya secara literal adalah ini pneumati akatarto. Jadi akatarto itu
lawan dari ini kataros ya. Kataros artinya bersih. Jadi akatartos di sini artinya yang kotor atau tidak yang najis gitu. Makanya dalam KJV diterjemahkan unclean spirits. Jadi tidak ini ya, tidak bersih. Oke. Jadi dan ini banyak ya penggunaan seperti ini, ada banyak, ada Lukas 8 misalnya. Ya, Lukas 8 ayat 29. Ada kata-kata Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Ya, the unclean spirit tanya sini. Jadi pneumati akatarto. Jadi ini adalah salah satu penggunaan kata roh, juga bisa mengacu kepada roh jahat, dan itu mengingatkan kita bahwa tidak semua fenomena rohani itu berasal dari Tuhan. Nah, hari ini ada banyak orang berpikir kalau sesuatu yang supranatural, sesuatu yang bersifat rohani itu pasti dari Tuhan. Tidak juga begitu. Karena ada kuasa-kuasa kegelapan. Nah, ini yang mindsetting yang harus diubah begitu. Banyak orang berpikir, oh ada mukjizat, ada sesuatu yang wah, ada pengaruh rohani dan lain sebagainya. Itu pasti Roh Kudus. Tidak juga. Nah, dan dalam 1 Yohanes pasal 4, Rasul dengan tegas sekali mewanti-wanti, katanya ujilah segala roh ya, ujilah segala roh, dan kita bisa tahu dari mana datangnya roh tersebut gitu. Oke, dan kata roh bisa juga mengacu artinya angin atau nafas, dan memang itu adalah salah satu definisi dari kata pneuma atau ruach. Ruach bisa berarti angin atau nafas. Contohnya kita lihat di sini, kalau di Perjanjian Baru ada Yohanes 3 ayatnya yang ke-8. Okay. Yohanes 3 ayat yang ke-8. Dan perhatikan di sini, angin bertiup ya, angin bertiup kemana ia mau dan kau mendengar bunyinya. Dan kata angin di sini atau dalam KJV wind berasal dari bahasa Yunani pneuma. Di sini ya, pneuma. Jadi pneuma jelas bisa berarti wind atau angin ya. Tapi perikop ini sangat menarik karena di atasnya, di ayatnya yang ketiga, di mana Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus dalam perikop ini ya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu Nikodemus bingung, loh kok bisa dilahirkan kembali, kita sudah tua dan lain sebagainya. Dan ayat yang kelima ya, Yesus menjawab ya, katanya jika seorang tidak dilahirkan lagi dari air dan roh ya, the water and spirit di sini. Jadi di roh just memakai kata pneuma juga, maka dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa dia sedang berbicara mengenai kelahiran dari roh, bukan kelahiran secara fisik. Dan untuk mengilustrasikan hal tersebut ya, Tuhan Yesus mengambil ilustrasi angin, dan ini sangat menarik. Dan dalam bahasa Indonesia mungkin kita tidak melihat koneksinya, tapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, koneksinya sangat jelas. Yesus bicara mengenai lahir dari pneuma, lalu sebagai ilustrasi dia bicara mengenai pneuma yang artinya angin begitu. Jadi ada pneuma yang artinya roh dan pneuma yang artinya angin gitu. Dan rupanya itu dikaitkan gitu. Oke, dan masih ada yang perjanjian lama. Oke. Yehezkiel 37 ayatnya yang ke-8 ya. Yehezkiel 37 ayat yang ke-8. Dan kita bisa lihat di sini dan di sini adalah penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yehezkiel, di mana dia melihat satu lembah penuh dengan tulang kering ya, tulang kering, dan sebenarnya ini melambangkan Israel gitu.
dan uh, tulang-tulang kering gitu kan, dan akhirnya tulang-tulang itu bisa Tuhan bangkitkan, namun secara bertahap gitu. Pertama-tama Tuhan tambahkan daging dan kulit ya, tetapi belum bernafas, ayat yang ke-8 di sini ya. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ya, belum bernafas. Jadi there was no breath in them, no breath in them. Dan kata breath itu dari kata ruach. Ya, perhatikan di sini ya, dalam bahasa Ibraninya ruach. Ya, dan kalau Anda pernah belajar sedikit bahasa Ibrani, Anda bisa membaca sedikit di sini ruach ya. Jadi ruach ya, dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan roh, tapi bisa juga berarti breath, nafas atau angin gitu. Karena di ayat 9-nya bernubuatlah kepada nafas hidup itu, nafas hidup ya. Jadi dalam KJV prophesy unto the wind. The wind ini juga dari kata ruach di sini dalam bahasa aslinya. Oke, baik. Jadi itu demikian. Nah, dan lain-lain ya, dan lain-lain ini kita tidak akan, artinya masih ada pemakaian-pemakaian lain lagi, tapi yang utama-utamanya sudah saya taruh di sini. Nah, berikutnya kita masuk ke poin D, yaitu kita ingin membahas tentang nama-nama Roh Kudus ya, nama-nama Roh Kudus. Artinya Roh Kudus ini disebut dengan berbagai gelar atau berbagai nama, begitu, berbagai julukan, panggilan. Oke. Dan kita melihat, kita bagi menjadi dua ya, sebutan dia atau nama dia dalam hubungan dengan keilahiannya. Dan nanti kita akan lihat dalam hubungan dengan orang-orang percaya, hubungannya dengan orang-orang percaya. Oke, pertama, hubungan dengan keilahiannya. Kadang-kadang kata roh saja sudah cukup ya, roh ya, misalnya oke, sebentar saya mute dulu Brother Enoch ya, Brother Enoch from Kenya. Ya, welcome join us. I will mute your microphone for a while ya. Oke. Baik. Ya, dan kembali ke sini ya, kadang-kadang kata roh saja sudah cukup untuk mengacu kepada Roh Kudus. Misalnya tadi ya, Yohanes 3 ayat 6 sampai 8 ada kata roh, di mana lahir dari roh saja sudah cukup. Lahir dari roh berarti lahir dari Roh Kudus. Tapi 1 Korintus 2 ayat 10 juga bisa. Di sini 1 Korintus 2 ayat 10. Ya, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Jadi langsung roh saja sudah cukup untuk mengacu kepada Roh Kudus sesuai dengan konteksnya. Oke, kemudian apa lagi? Di sini dipakai kata roh Allah ya, roh Allah. Saya rasa ini tidak terlalu mengejutkan ya, tidak perlu kita buka juga ayatnya, saya rasa roh Allah. Tapi ada juga istilah roh Allah yang hidup, roh Allah yang hidup ya. Jadi Roh Kudus disebut juga roh Allah begitu. Ini masuk akal dan ini menunjukkan keilahian dia. Karena dia disebut roh Allah, maka dia adalah salah satu pribadi Allah. Dan ini cocok dengan yang sudah kita pelajari tentang Tritunggal dan tentang keilahian dari Roh Kudus. Nah, berikutnya dia disebut juga sebagai roh Jehovah. Roh Jehovah. Nah, ini terutama dalam Perjanjian Lama tentunya, karena kata Jehovah hanya muncul dalam Perjanjian Lama. Contohnya di Yesaya 11 ayat yang kedua.
Yesaya 11 ayatnya yang kedua, kita lihat di sini. Nah, dikatakan ya, Roh Tuhan, kalau dalam LI terjemahnya Roh Tuhan, ya, Tuhannya huruf besar semua. The Spirit of the Lord katanya di sini ya, the Spirit of the Lord. Jadi Lord huruf besar semua ini dari kata Jehovah. Sini ya, Jehovah itu adalah nama Tuhan sendiri. Jadi Roh Kudus disebut sebagai Roh Jehovah juga. Ya, Roh Jehovah. Dan sebenarnya ini menguatkan salah satu pengajaran Tritunggal karena Jehovah adalah nama dari Tritunggal. Ya. Sini ya. Yehovah adalah nama dari Allah Tritunggal. Ya, jadi Yehovah bisa mengacu kepada Bapa, bisa mengacu kepada Putra, bisa juga pada Roh Kudus. Jadi banyak orang salah berpikir bahwa Jehovah itu nama Bapa saja, namun tidak demikian karena Jehovah itu bisa juga mengacu kepada Yesus Kristus. Dan ini tentu sesuatu yang sangat kuat sekali mendukung keilahian Yesus Kristus. Dan juga bisa mengacu pada Roh Kudus seperti kata Roh Jehovah di sini. Nah, bukan hanya itu saja, karena tadi kita masih di Yesaya 11 ayat 2, ada tujuh nama yang disebut sini ya. Ada Roh Tuhan, ya. Kemudian disebut Roh Hikmat, Roh Pengertian, Roh Hikmat dan Pengertian. Ada Roh Nasihat, kemudian Roh Keperkasaan, kemudian ada Roh Pengenalan dan Roh Takut akan Tuhan. Jadi ada 7 total ya. Tuhan, Roh Tuhan, Yehovah, Roh Hikmat, Roh Pengertian, Roh Nasihat, Roh Keperkasaan, Roh Pengenalan, dan Roh Takut akan Tuhan. Dan ini sangat menarik sekali. Ini ada disinggung di sini. Ya, ini ya. Saya ada di sini di poin H yang tadi ya. Dan ini ada kaitannya ya, ini berkaitan dengan yang di dalam Wahyu ya. Wahyu ada disebut ketujuh roh Allah ya. Ketujuh roh Allah bukan berarti Roh Kudus itu ada 7 begitu, bukan, tapi itu mengacu kepada kesempurnaan dari Roh Kudus ya. Angka 7 menjadi angka yang mengacu kepada kesempurnaan, dan juga dikaitkan dengan Yesaya 11 ayat 2 di mana Roh Kudus ini diperkenalkan dengan 7 istilah begitu. Roh Yehovah, Roh Hikmat, Roh Pengertian, Roh Nasihat, Roh Keperkasaan, Roh Pengenalan, dan Roh Takut akan Tuhan gitu. Oke, itu berkaitan dengan yang di Yesaya ya, dan di Wahyu gitu. Oke, selanjutnya ada juga Roh Tuhan Jehovah. Roh Tuhan Jehovah. Yesaya 61 ayat 1. Coba ini sepertinya menarik ya. Ya, dan diterjemahkan Roh Tuhan Allah, dan kali ini Allahnya yang huruf besar semua. Jadi Roh Tuhan Allah karena Allah yang huruf besar semua ini Yehovah, kemudian Tuhannya dari kata Adonai. Jadi ini adalah Roh Adonai Jehovah gitu. Ya, jadi biasanya Jehovah itu diterjemahkan Tuhan ya, tetapi karena sudah ada Tuhan yang lain yaitu Adonai, maka Yehovahnya diterjemahkan Allah di sini dalam huruf besar semua gitu. Dan ayat ini juga ayat yang sangat menarik ya, karena ini ayat yang dikutip oleh Tuhan Yesus ya, ketika dia berkhotbah di sebuah sinagog pada waktu itu di abad pertama, dan Tuhan Yesus kutip ayat ini, dan kata aku di sini sebenarnya mengacu kepada Tuhan Yesus. Tuhan telah mengurapi aku. Jadi ini mengacu kepada Tuhan Yesus. Ini adalah ayat yang mesianik
Dan Tuhan Yesus mengklaim bahwa ini sudah digenapi pada kedatangannya yang pertama. Nah, itu berarti bahwa Roh Kudus atau Roh Tuhan Allah itu membantu pelayanan dari Yesus Kristus. Gitu. Oke. Oke, baik, selamat bergabung kepada teman-teman sekalian yang baru saja bergabung dengan kita. Ada Pak Andi, Pak Andi Ardianto maupun Pak Tio Andi ya, dan juga semua yang lain yang baru bergabung. Kita masih di sini di halaman 3 dari diktat kita. Kita sedang ingin melihat berbagai sebutan yang dipakaikan kepada Roh Kudus. Nah, ini mengajarkan kita berbagai hal, di mana pertama dia disebut roh, itu mengacu kepada sifatnya, bahwa sifat dia adalah roh, dia bukan manusia ya, dan dia bukan dalam bentuk darah dan daging gitu. Walaupun dia bisa muncul dalam berbagai simbol seperti merpati dan sebagainya, tapi Roh Kudus bukanlah darah dan daging gitu. Dia adalah roh. Kemudian poin B tadi, dia adalah roh Allah ya. Roh Allah berarti dia adalah Allah ya, jadi ini mengukuhkan keilahian dia. Poin C dan poin D ini bisa digabung menjadi satu, di mana dia disebut sebagai ini ya, Roh Jehovah dan Roh Tuhan Jehovah. Nah, ini mengacu bahwa dia adalah Yehovah, dia adalah bagian dari ketritunggalan, karena Yehovah itu adalah nama dari Allah Tritunggal gitu. Oke, dan kemudian poin yang E, nah dia disebut sebagai juga Roh Kristus ya, Roh Kristus atau Roh Yesus Kristus ya, Roh Kristus atau Roh Yesus Kristus. Roma 8 ayat 9, kemudian Filipi 1 ayat 19. Oke. Ya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi perhatikan di sini kata Roh Allah ya, dan Roh Kristus itu diparalelkan atau disamakan, gitu ya. So the Spirit of God and the Spirit of Christ, gitu. Dan berarti ya Roh Kudus salah satu julukan bagi dia adalah Roh Kristus juga, gitu. Karena memang Kristus pernah berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia yang akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus rupanya memiliki kaitan yang sangat erat dengan Yesus Kristus, dan itu tidak heran karena mereka adalah Tritunggal, bagian dari Tritunggal. Jadi dan Roh Kudus itu dimaksudkan untuk menggantikan peran Kristus. Ingat bahwa ketika Yesus mau naik ke sorga dan murid-muridnya sangat sedih, Yesus berkata, aku akan mengirim seorang penolong yang lain. Jadi untuk menggantikan kehadiran Yesus secara fisik bersama dengan murid-muridnya. Jadi itu Roh Kudus, disebut juga Roh Kristus, berarti dia mewakili Kristus juga, begitu, berada pada kita, begitu ya. Ya, dan hampir sama di Filipi 1 ayat 19 dikatakan di sini. Dan karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi ini lebih lengkap lagi ya, Roh Yesus Kristus. Oke, dan ya, dan hampir sama Roh anaknya Galatia 4 ayat 6. Jadi ini satu paket semuanya. Saya rasa kita tidak usah buka yang satu ini. Kemudian dia disebut sebagai roh yang kekal, Ibrani 9 ayatnya yang ke-14 ya. Roh yang kekal ini sudah pernah kita buka waktu kita membahas tentang sifat-sifat dari Roh Kudus. Salah satu sifat keilahian dia adalah dia kekal. Ya, rupanya itu adalah salah satu julukan bagi dia juga. Dia dikasih nama atau dipanggil sebagai roh yang kekal, dan ini menunjukkan keilahian dia tentunya, dan menunjukkan juga kekekalan dia, sifat dia gitu. Jadi
ya nama yang indah gitu ya, dan ini memberikan kepada kita pengharapan juga ya, karena memang sesuatu yang kekal itu perlu bersifat rohani gitu, bersifat rohani kan. Ketika berbicara mengenai sorga ya, Rasul Paulus dalam inspirasi Roh Kudus berkata bahwa daging dan darah tidak dapat mewarisinya gitu. Jadi diperlukan sesuatu yang kekal gitu. Dan hari ini kita begitu menghabiskan energi dan perhatian kita sering kepada hal-hal yang jasmani ya, hal-hal yang jasmani. Dan itu bukan tidak ada guna sama sekali ya. Dalam surat Timotius, Paulus berkata latihan jasmani ya itu ada gunanya, sedikit gunanya, terbatas gunanya. Ada guna gitu ya, tapi uh, guna yang tidak besar sekali gitu. Tapi banyak sekali orang yang mengutamakan hal tersebut. Mereka ya mempercantik dirinya ya bikin tubuhnya berotot ya, hal-hal yang bagus ya, bukan hal yang jelek ya. Mencari kesehatan jasmani itu bagus, tapi kalau kita mementingkan itu lebih dari yang rohani, nah ini berarti kita tidak paham apa yang penting dan apa yang tidak. Dan salah satu julukan Roh Kudus adalah roh yang kekal. Ini mengingatkan kita betapa fananya jasmani kita, tapi roh itu adalah sesuatu yang kuat gitu ya, yang kuat dan yang kekal gitu. Oke. Berikutnya kita ada melihat lagi yang namanya Roh Kudus. Nah, ini nama yang paling sering tentunya, paling sering dipakai ya, jadi Roh Kudus. Ternyata ada beberapa variasi dalam Alkitab ya, beberapa variasi. Karena kata roh itu berasal dari kata pneuma, sedangkan kata kudus itu kata hagion ya, sehingga bisa disebut pneuma hagion. Ya, ini paling sering 49 kali. Bisa disebut hagion pneuma, dan ini berkaitan dengan grammar Yunani ya. Bisa disebut to hagion pneuma atau to pneuma to hagion. Jadi ini berbagai variasi, semuanya terjemahannya sama ya. Terjemahannya sama, yaitu Roh Kudus ya. Walaupun dalam bahasa Yunani ada variasi penulisan caranya ya. Pneuma hagion, hagion pneuma, to hagion pneuma, to pneuma, to hagion. Kata to itu adalah artikel like seperti kata the dalam bahasa Inggris, the ya. Jadi the Holy Spirit atau the Holy Spirit gitu ya. Oke, dan selanjutnya kita akan melihat di sini dalam hubungannya dengan orang percaya. Dalam hubungannya dengan orang percaya. Ya, dan ini ada banyak sekali beberapa contoh, misalnya roh yang mengadili dan membakar. Ini salah satu julukan dari Roh Kudus. Yesaya 4 ayat 4. Kita lihat. Dikatakan di sini, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Katanya sini ya, roh yang mengadili dan yang membakar. Jadi itu berarti bahwa Roh Kudus, ya memang Roh Kudus itu membantu manusia, tapi Roh Kudus juga bisa bertindak ya sebagai sesuatu yang menghukum gitu, menghukum, mengadili dan membakar. Oke, kemudian ada lagi disebut roh kekudusan ya, roh kekudusan ya. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 10. Oke, ya, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik.
tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, dan ini ada kaitannya dengan Roma 1 ayat 4. Sebut roh kekudusan. Ya, Roh Kudus sebut roh kekudusan. Jadi ini sedikit beda ya. Biasanya kan Roh Kudus. Nah, ini roh kekudusan. Nah, karena kalau kudus itu biasanya hagion, tapi ini kekudusan. Jadi holiness, bukan Holy Spirit tapi Spirit of Holiness. Jadi dari kata hagiosunes, ya, ada hubungan dengan kudus memang, tapi ini sedikit beda ya, ini kekudusan. Dan maksudnya roh ini adalah roh yang mengerjakan kekudusan. Mengerjakan kekudusan dalam diri orang percaya. Karena tadi yang kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 10 bahwa Tuhan ingin kita ikut ambil bagian dalam kekudusannya, begitu. Dan ini sangat-sangat penting untuk dipahami ya, karena hari ini banyak orang mengklaim kerja Roh Kudus, mengklaim Roh Kudus, tapi ketika mereka makin menjauh dari kekudusan, ketika mereka makin kacau ya, moral makin turun, kita bisa dengan pasti berkata ini bukan kerja Roh Kudus. Ini bukan kerja Roh Kudus gitu. Jadi Roh Kudus adalah roh yang mengerjakan ini kekudusan. Dia bilang. Ups. Sebentar ya. Roh Kudus mengerjakan kekudusan. Karena dia disebut sebagai roh kekudusan. Ya, roh kekudusan. Jadi ya, ketika kekudusan semakin ditinggalkan, pastinya itu bukan gerakan atau kerja Roh Kudus. Ya, pastinya itu bukan gerakan atau kerja Roh Kudus. Banyak ya, kita bisa melihat ya. Misalnya ada gereja-gereja ya, saya heran juga. Misalnya ada orang yang sering tanya kepada saya, gereja kamu pakai Roh Kudus tidak? Atau GITS ya, STT pakai Roh Kudus atau tidak? Ya. Lalu dalam hati saya, apa maksud dia memakai Roh Kudus atau tidak? Begitu. Kadang-kadang yang mereka maksudkan pakai Roh Kudus atau tidak itu apakah ada fenomena-fenomena karismatik, begitu? Apakah ada berbahasa lidah atau bahasa roh, begitu? Apakah ada lagu-lagu worship yang menyentuh hati mungkin, gitu ya. Ya, tapi kita bilang bahwa itu bukan ciri khas dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kekudusan, dia menghasilkan kekudusan, gitu. Ketika misalnya kita berkata Roh Kudus, tapi ternyata tidak. Ternyata misalnya, ya, kita ambil contoh musik. Ya. Ketika suatu gereja musiknya makin duniawi, jadi makin duniawi itu apa? Dia memakai gaya-gaya musik yang duniawi, gaya-gaya musik pop, ya, rock, bahkan mungkin jazz, rap, ya, dangdut bahkan. Sedangkan lagu-lagu itu adalah lagu-lagu yang sensual. Sebenarnya musik tersebut adalah musik-musik yang sensual. Ya. Maka sebenarnya tidak menambah kekudusan, gitu. Dan apa yang terjadi? Ya, biasanya ketika lagu-lagu kontemporer seperti itu masuk, yang terjadi adalah penurunan standar moralitas seperti standar berpakaian. Ya, sehingga ada yang datang ke gereja dengan pakaian yang sebenarnya sensual, begitu. Ya, maka kita bilang, wah ini bukan Roh Kudus kalau kerjanya seperti itu. Ya, kalau hasilnya buahnya seperti itu. Ya, jadi satu hal yang harus kita ingat bahwa Roh Kudus itu adalah roh kekudusan. Gitu. Kemudian, ya, ada juga disebut sebagai Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi penekanannya pada yang dijanjikan, karena ini berkaitan dengan orang-orang percaya. Ya. Roh Kudus mengadili dan membakar, dia bisa menghukum, dia menghasilkan kekudusan. Dia adalah roh yang dijanjikan. Itu dijanjikan. Jadi, oke, ada banyak ayat. Saya rasa tidak perlu kita buka satu persatu, Anda bisa cek sendiri nanti. Kemudian kita melihat yang poin D, dia disebut sebagai roh kebenaran. Nah, ini
disebut di 3 tempat, Yohanes 14:17, Yohanes 15:26, dan Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Kita tidak usah baca semua, kita lihat satu contoh saja, misalnya misalnya Yohanes ini deh, 14 ayatnya yang ke-17 misalnya. Ya, jadi roh kebenaran sebut sini ya, the spirit of truth. Ini salah satu julukan dari Roh Kudus ya, pneuma tes aletheas di sini. Ya, dan ini juga suatu sebutan yang penting karena apa? Ya, banyak orang juga salah berpikir bahwa Roh Kudus itu yang dihasilkan apa? Oh, kalau ada Roh Kudus maka saya akan nangis, ya, saya akan ketawa, nggak bisa berhenti, dan lain sebagainya. Jadi banyak orang mengidentikan Roh Kudus itu dengan apa ya, perasaan, gitu ya. Tapi sebenarnya Roh Kudus justru salah satu nama dia yang sangat penting adalah Roh kebenaran, ya, Roh kebenaran. Jadi itu salah satu julukan nama dia yang sangat penting, dan itu berarti bahwa dimanapun ada Roh Kudus, kebenaran akan dijunjung tinggi. Dimanapun Roh Kudus bekerja, kebenaran ya, akan diperjuangkan, akan diserukan itu. Nah, saya sangat heran bahwa ada banyak gereja hari ini yang mengklaim, oh saya punya Roh Kudus ya, ada Roh Kudus dan sebagainya. Tapi kalau diajak ngomong kebenaran, nggak mau ngomong kebenaran. Bagaimana dengan pengajaran kamu? Udah nggak usah ngomong pengajaran, kita Roh Kudus saja. Wah, kok aneh gitu. Roh Kudus justru akan sangat senang bicara soal pengajaran yang benar ya. Karena Roh Kudus apa? Dia yang akan mengajar kamu, Tuhan Yesus bilang. Dia akan mengajarkan kamu kepada seluruh kebenaran. Wow ya. Nah, itu adalah kerja Roh Kudus, Saudara. Jadi sekali lagi, orang yang punya Roh Kudus atau gerakan yang punya Roh Kudus pastilah orang atau gerakan yang cinta kebenaran, yang akan mengejar kebenaran itu. Oke, ada pertanyaan dari Saudara Lawrence ya. Bagaimana dengan tubuh kemuliaan? Apakah wujudnya roh juga ya? Tubuh kemuliaan itu tetap ada fisiknya, gitu. Tetapi ini adalah fisik yang sudah istilahnya fisik dalam tubuh kemuliaan itu adalah fisik yang seirama atau harmonis dengan roh, Nah, daging kita hari ini adalah daging yang berperang melawan roh, ya, terutama roh yang sudah dilahir barukan tentunya gitu. Sehingga dalam Alkitab selalu daging dan roh itu dipertentangkan ya, katanya jangan mengikuti keinginan-keinginan daging, ikutlah keinginan roh dan sebagainya. Karena tubuh kita adalah tubuh yang masih lama, yang masih tercemar dosa, dengan roh kita sudah dibaharui gitu kan, sehingga terjadi pertentangan gitu. Nah, jadi tubuh kita bukan tubuh yang rohani gitu. Bukan tubuh yang rohani. Nah, maksudnya tubuh yang rohani bukan berarti tidak ada fisiknya, ya, ada fisiknya, begitu. Jadi nanti ketika kita dibangkitkan, ya, model kita adalah seperti tubuh Tuhan Yesus. Jadi tubuh Tuhan Yesus yang setelah kebangkitan ada fisiknya, dia bisa disentuh, ya. Maria Magdalena pernah memeluk kakinya, kemudian dia pernah makan bersama dengan murid-murid, mereka makan ikan goreng begitu. Bahkan dia tantang Thomas waktu itu ya, cucukkan jarimu ke lubang pakuku ya, dan cucukkan tanganmu ke sisiku begitu. Jadi punya fisik ya, tapi fisik ini tidak bertentangan lagi dengan roh begitu ya, melainkan sudah harmonis gitu. Oke ya. Oke, pertanyaan yang baik itu. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya, ada yang disebut sebagai roh kasih karunia. Ini julukan yang lain, Ibrani 10 ayat 29. Roh kasih karunia gitu ya. Jadi betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi the spirit of grace begitu. Dan ini memberitahu kita bahwa
Roh Kuduslah yang menerapkan kasih karunia Tuhan kepada kita. Dialah yang memungkinkan kita untuk menerima kasih karunia Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah sediakan keselamatan, tapi bagaimana keselamatan bisa menjadi milik kita? Ya, kita harus menerimanya, dan itu datang via atau melalui Roh Kudus. Sehingga tadi di ayat yang baru saja kita baca, kalau kita menyanyiakan kasih karunia itu, maka ya tidak ada lagi. Misalnya tadi berbicara mengenai orang yang murtad, gitu ya. Orang yang murtad, dia tidak, ya dia sudah ya menolak ya kerja Roh Kudus, begitu. Dia disebut juga roh kemuliaan. Roh kemuliaan, 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-14. Oke. Oke. 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Jadi ya disebut apa ini? Spirit of glory. Ya, the Spirit of glory katanya. Ya, jadi ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa dia adalah pribadi yang sangat mulia, ya, bukan pribadi yang sembarangan, tapi juga mengindikasikan bahwa dialah yang akan membawa kita kepada kemuliaan, ya. Jadi mengubah kita nanti suatu hari, ya. Jadi betapa indahnya Roh Kudus ini. Oke, lanjut lagi. Dan dia disebut juga sebagai roh kehidupan. Nah, ini lebih terlihat di dalam bahasa aslinya, ya, roh kehidupan. Kalau nggak salah diterjemahkan ini ya, memberi hidup kalau nggak salah. Coba kita lihat di bahasa Indonesia bilang apa. Ya, disebut roh yang memberi hidup. Secara literal ini adalah spirit of life, ya. Secara literal spirit of life. Jadi to pneumatos tes zoes di sini. Jadi ya, karena dia memang roh yang memberi hidup, gitu, roh kehidupan. Jadi dia fungsinya atau kenapa dikasih julukan ini, dikasih nama ini, karena dialah yang memberikan kepada kita hidup. Ya, sekali lagi tadi keselamatan direncanakan oleh Bapa, dieksekusi atau dilaksanakan oleh Yesus Kristus, tapi diaplikasikan kepada kita melalui Roh Kudus atau oleh Roh Kudus, sehingga dialah yang memberikan kita hidup yang kekal itu dengan cara melahirbarukan kita, begitu. Ini sangat indah. Kemudian selanjutnya dia disebut juga sebagai roh keahlian. Roh keahlian. Di Keluaran 28 ayat 3. Nah, waktu itu orang Israel baru keluar dari Mesir belum lama. Tuhan suruh mereka untuk membuat kemah suci, kemudian disuruh untuk membuat segala macam perkakas seperti tabut perjanjian dan lain sebagainya. Dan Tuhan tidak tinggalkan mereka berusaha sendiri, tapi Tuhan berjanji untuk memberikan roh keahlian. Sorry. Dikatakan di sini, harus engkau mengatakan pada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian. Gitu. Jadi dijuluki roh keahlian karena Roh Kudus memberikan orang-orang ini keahlian, gitu. Dan sebenarnya ini ada padanannya dengan apa yang terjadi di Perjanjian Baru, begitu. Karena di Perjanjian Baru kita juga butuh keahlian, ya, tapi bukan keahlian seperti yang di Perjanjian Lama. Karena di Perjanjian Lama mereka butuh apa? Mereka butuh membuat bait suci, mereka butuh membuat tabut perjanjian, maka Tuhan kasih mereka roh keahlian untuk bekerja dengan barang-barang besi, tembaga, dan lain sebagainya. Tapi apa keahlian yang diperlukan orang Kristen hari ini? Ya, kita perlu melayani, makanya ada karunia melayani. Kita perlu mengajar, ada karunia mengajar. Kita perlu memimpin, ada kepemimpinan dalam jemaat, maka ada karunia memimpin dan lain sebagainya. Ya, jadi
hari ini Tuhan juga memberikan apa yang diperlukan oleh jemaatnya, begitu. Nah, pada zaman adanya pewahyuan, salah satu hal yang mereka perlukan adalah mereka perlu firman Tuhan. Makanya ada roh bernubuat gitu. Jadi Tuhan memberikan firman Tuhan. Dan itu berlangsung sampai Alkitab selesai. Karena Alkitab juga adalah karya Roh Kudus. Nah, maka ketika Alkitab selesai, ya yang terjadi adalah ya Tuhan memberikan Alkitab gitu. Ya, jadi tidak perlu lagi roh bernubuat. Tapi bagaimana dengan karunia-karunia yang lain yang tidak ada hubungan dengan pewahyuan? Maka itu ya kita nikmati hari ini. Ada roh, ada karunia, apa katanya, karunia membagi-bagikan harta atau membagikan sesuatu dan sebagainya. Itu juga indah juga begitu ya. Oke, ada pertanyaan dari Reinhard di sini ya. Pak Stephen, mengenai sebutan roh kehidupan, apa ada korelasinya dengan hidup tubuh jasmani kita? Apakah dapat memberi kita kekuatan lebih di saat kita sedang sakit? Ya, bukan itu maksudnya ya, bukan itu maksudnya, karena secara statistik tidak ditemukan misalnya bahwa orang Kristen punya tubuh yang lebih kuat daripada orang non-Kristen misalnya ya. Kita tidak menemukan statistik seperti itu, ataupun statistik orang Kristen kalau sakit flu misalnya itu lebih cepat sembuh dari orang yang non-Kristen. Mengapa? Ya karena kalau misalnya Tuhan bikin demikian, maka saya yakin ramai-ramai orang akan jadi orang Kristen. Bayangkan kalau Anda tahu misalnya Anda ikut klub apa begitu ya, satu klub misalnya, Anda ikut klub itu, maka kalau Anda ikut klub itu, orang lain kalau pilek 1 minggu, Anda cuma 3 hari, maka saya yakin berbondong-bondong orang akan ikut klub itu begitu. Nah, kalau Tuhan memberikan hal seperti itu ya, orang mendaftar jadi orang Kristen itu bisa ngantri sampai kemana-mana. Tapi bukan karena hal rohani, tapi karena mereka menginginkan kekuatan fisik dan kesehatan itu tadi begitu. Ya makanya sangat berbahaya sekali sukses teologi yang digembar-gemborkan hari ini, di mana orang menjanjikan kesembuhan, menjanjikan bisa sehat atau bahkan kaya raya, bebas dari kutuk bangkrut lain sebagainya. Lalu gerejanya penuh, ya tidak heran saya rasa ya, ada gereja yang malah bagi-bagi uang ya, bagi sembako atau kasih mobil, bahkan ada door prize dan sebagainya. Lalu ramai orang yang datang, itu tidak heran. Tapi apakah mereka datang karena kebenaran? Ya tidak ternyata. Ya jadi kata life itu bukan dalam ini ya, bukan dalam konteks physical life ya, tapi hidup yang sesungguhnya begitu, hidup yang sesungguhnya. Pertanyaan dari Saudara Evan, boleh menjelaskan apa perbedaan antara hati nurani manusia dan Roh Kudus dalam hidup seseorang? Ya, perbedaannya adalah hati nurani itu kan bagian dari manusia itu, sedangkan Roh Kudus bukan ya. Roh Kudus itu Tuhan, tapi Tuhan yang mendiami manusia yang sudah percaya begitu. Dan mungkin pertanyaannya adalah ini ya, mungkin kalau ada suara hati nurani begitu ya, bagaimana membedakan dengan Roh Kudus? Ya, Roh Kudus sering bekerja melalui hati nurani kita gitu. Jadi dia berbicara dengan hati nurani kita. Jadi dia bisa memakai hati nurani kita, dan ya satu hal yang perlu kita pahami adalah Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab ya. Hati nurani manusia kadang-kadang bisa bertentangan dengan Alkitab. Ada orang yang hati nuraninya sudah ngaco, jadi bisa bertentangan. Tapi kalau Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi itu satu cara untuk melihat hal tersebut gitu ya. Tapi sekali lagi tadi saya katakan bahwa Roh Kudus bisa saja menggunakan hati nurani kita untuk ini ya, untuk menggugah kita dan sebagainya. Oke, dan poin I sekarang, I ya. Jadi nomor 9, ABCDE FGHI. Ya, Roh Kudus disebut sebagai penghibur. Nah, ini
juga beberapa kali muncul dalam Alkitab. Ya. Dan kata penghibur ini berasal dari bahasa Yunani parakletos. Ya, parakletos. Parakletos ini para, apa itu para? Para itu sebenarnya artinya di samping. Ya, di samping atau membantu gitu ya, di samping membantu gitu. Kalau dalam istilah hari ini ada paramedis. Paramedis itu tenaga pembantu medis. Ada para apa lagi? Paralegal. Ya, paralegal saya yakin mereka ada dokter ya, ada dokter Lawrence tentu tahu paramedis, ada apa? Pengacara juga Bapak Solihin ya. Pasti tahu istilah paralegal. Paralegal itu yang membantu ini membantu praktisi hukum begitu. Ya, bisa jadi sekretarisnya ya dan lain sebagainya. Itu paralegal. Jadi para itu berarti di samping atau membantu gitu ya. Dan kaleo itu memanggil gitu, memanggil. Jadi parakletos itu orang yang ada di samping dan dia membantu kita dengan kata-kata dia gitu ya. Jadi dengan apa? Dengan menghibur ya, menguatkan, menolong dan lain sebagainya. Jadi idenya adalah seseorang yang dipanggil untuk menolong di samping kita. Jadi dia dipanggil parakletos dipanggil untuk berada di samping kita untuk menolong kita. Dan coba kita lihat LAI terjemahkan, dia bisa terjemahkan penolong, penghibur, ya bisa juga pembela sebenarnya. Ya. Coba kita lihat. Oke. Misalnya Yohanes 14 ayat 26. Ya, penghibur ya, disebut penghibur di sini atau comforter. Ya, comforter jadi parakletos ya. Jadi penghibur ya, memang bisa juga isi terjemahkan penghibur sih, comforter ya. Nah, di sini juga penghibur, Yohanes 15 ayat 26 ya, disebut penghibur, disebut roh kebenaran. Kemudian kita lihat lagi di dalam 14 ayat 16 ya, dan di sini diterjemahkan penolong ya. Jadi kalau KJV dia konsisten menerjemahkan comforter, tapi dalam bahasa Indonesia kadang diterjemahkan penghibur, kadang diterjemahkan penolong. Itu bahkan parakletos ada juga diterjemahkan pengantara ya di 1 Yohanes, walaupun itu mengacu kepada Yesus Kristus. Tapi ini salah satu dari julukan atau nama yang dipakaikan pada Roh Kudus. Parakletos ya, atau penghibur. Kita lihat di sini. Oke, baik. Ya, ada pertanyaan mengenai nama-nama dari Roh Kudus. Kita bahas sini. Jadi ada 2 ya dalam hubungan keilahiannya, dalam hubungan dengan orang-orang percaya. Ya, dan tentu semua ini dengan kita mengetahui nama-nama ini, kita tahu sedikit lebih banyak lagi tentang Roh Kudus dan hubungannya dengan kita ya. Antara lain ya, misalnya roh kebenaran tadi kita bahas ya. Kalau kita punya Roh Kudus, kita mengejar kebenaran. Kita ingin tahu yang benar. Roh kekudusan, kita jadi menjauhi dosa, kita ingin hidup kudus. Itu adalah ciri khas Roh Kudus. Jadi ya, nonsens orang yang berkata, "Wah, saya penuh Roh Kudus," tapi kemudian dia berdosa, dia kacau balau dan lain sebagainya ya. Ada pendeta yang hari Minggu khotbah wah luar biasa, namun ternyata punya istri simpanan, ternyata selingkuh. Nah, kita bilang dia bisa menipu manusia, tapi apakah ada Roh Kudus? Nah, pasti tidak ada begitu. Pasti hidupnya jauh dari Roh Kudus. Dan ya itu berarti mungkin segala macam fenomena yang lain itu dia palsukan gitu. Padahal mungkin hari Minggu jago sekali, dia ngomong dengan hebat dan lain sebagainya. Tapi ya tidak bisa gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke ya, simbol-simbol dari Roh Kudus. Ya, dan sekali lagi selamat bergabung. Ada lagi saya melihat saudara-saudara kita yang sudah bergabung lagi bersama dengan kita. Mungkin tadi sedikit terlambat, tapi tidak apa-apa, bergabung bersama dengan kita. Ya, dan oke, sebelum kita masuk ke simbol-simbol dari Roh Kudus, saya akan
ini break sebentar. Ya pas juga kita sudah jam 8, jadi sudah separuh kira-kira. Jadi waktu yang baik untuk break sebentar. Ada yang perlu minum, ada yang perlu ke WC lain sebagainya. Kita break sekitar 5 menit. Ya. Sambil kalau Anda punya pertanyaan silakan dipersiapkan ya. Ya. Iya, oke. Dan belum 5 menit. Uh, jadi kita akan tunggu sebentar. Siapa tahu masih ada teman-teman kita yang masih break ya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di bulan Desember. Nah, ini cepat sekali. Saya berasa tahun 2020 seperti baru mulai begitu ya. Tapi ternyata sudah bulan Desember. Hari ini sudah tanggal 3. Iya, dan ini sudah pertemuan kita yang keempat. Pertemuan yang keempat ya. Jadi saya tidak tahu berapa banyak di antara ini ya, berapa banyak di antara kalian yang ini yang ada mengakses ini ya, rekaman. Februari maksudnya apa ya? Yang dipertanyakan apa nih oleh saudara saudara Aliong dan saudara Evan ya? Februari. Oke. Oke. Saya bilang Desember ya. Oke.
Berarti saya error. Em, Kadang-kadang begitu ya, saya kepikirnya apa, ngomongnya apa begitu. Oke, jadi eh oke, oke, baik. Mungkin saya kasih polling deh, polling ya. Huh? Coba ya. Oke. Hmm. Ya, ada polling. Silahkan Anda ini ya, Anda, karena tidak semuanya mungkin perlu mengakses, karena kalau Anda memang ada ikutin kelasnya, eh, Anda nggak perlu lihat rekamannya begitu. Ya, siapa tahu Anda memang 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 ikut ya dari awal, ya Anda tidak perlu untuk lihat rekaman sebenarnya, tapi rekaman ada tersedia. Dulu rekaman itu tersedianya waktunya sangat terbatas. Ya, waktunya sangat terbatas. Hanya 1 minggu saja rekamannya sudah dihapus oleh sistem, gitu ya. Dan lalu saya sempat sempat email ini dan bilang, ini kok cepat sekali 1 minggu. Jadi akhirnya sepertinya mereka perpanjang gitu. Tapi saya belum dapat kepastian sebenarnya disimpan berapa lama oleh dia videonya itu begitu ya. Jadi eh ya em, tapi pengalaman semester lalu minimal beberapa minggu ya. Saya cek kayak sekitar sebulanan gitu masih ada begitu rekamannya. Tapi jangan khawatir, karena selain rekaman yang dibuat oleh sistem, saya juga ada merekam sebenarnya. Cuman belum saya tayangkan karena yang sistem punya masih ada. Jadi Anda bisa akses yang sistem punya, tapi sebenarnya saya punya cadangan rekaman juga gitu. Jadi sekalipun kalau suatu hari yang rekaman yang di sistem itu dihapus misalnya oleh sistem karena saya tidak tahu berapa lama dia mempertahankannya ya, saya masih ada rekaman saya sendiri gitu. Oke, jadi itu sekedar ini mengingatkan gitu ya. Oke, ya, pollingnya kok masih banyak yang belum jawab ini. Apakah Anda ada mengakses rekaman? Eh, ya atau tidak? Anda pernah coba atau belum? Kan? Dan kalau ya pencet A, kalau tidak pencet B. Gitu ya. Oke, dan saya akan segera tutup pollingnya karena kita mau berlanjut lagi dalam pembahasan kita nih. Oke, baik, saya tutup ya. Oke. Ada 12 orang yang sudah menjawab dari 13 orang yang menjawab ya. Ya, saya rasa sudah menjawab semua. Ada teman dari Kenya yang belum menjawab, mungkin dia nggak paham juga ini pertanyaannya. Dan Pak Andreas sepertinya koneksinya agak sedikit bermasalah. Jadi jadi hasilnya adalah 11 orang menjawab ya sudah pernah, dan 2 orang belum. Ya, belum. Apa yang dimaksud merekam?
Pak Solihin itu rekaman dari pelajaran ini. Pelajaran kita kan ada rekamannya ini. Ya, jadi semuanya ya, videonya dan ini semua ada direkam. Jadi direkam oleh sistem sekaligus direkam oleh komputer saya. Gitu ya. Jadi saya ada merekam juga gitu. Em, jadi nanti suatu hari kalau yang di sistem dihapus, eh, tetap ada rekaman yang saya rekam gitu. Oke, baik ya. Oke, kita lanjut sekarang. Kita lanjut. Kita mau mempelajari sekarang simbol-simbol Roh Kudus, simbol-simbol Roh Kudus, dan simbol-simbol ini tentu bukan simbol yang kita buat-buat sendiri, tapi kita dapatkan dari Alkitab. Artinya simbol-simbol ini adalah sesuatu atau suatu cara Tuhan atau suatu cara Roh Kudus menyatakan dirinya sendiri. Ya, tentu Roh Kudus tidak akan memakai sembarang cara untuk menggambarkan dirinya. Oke, pertama kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan simbol, gitu kan? Simbol. Simbol. Kata simbol itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ya. Sim itu dari kata sun, artinya bersama. Ya. Mungkin Anda bisa pikirkan kata apa lagi yang berawalan sim dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Misalnya apa? Simpati. Anda simpati. Apa itu simpati? Kalau misalnya Anda bilang apa? Wah, saya simpati nih dengan orang ini. Ya. Simpati itu dari kata sim dengan pati, itu dari bahasa Yunani juga. Ya. Pati itu dari patos. Patos itu artinya penderitaan atau perasaan. Jadi simpati itu berarti ikut menderita bersama. Jadi misalnya kita lihat teman kita kesusahan, ya. Apa misalnya dia sakit, lalu kita, aduh saya simpati sama dia. Maksudnya saya ikut merasakan kesusahan dia. Jadi simpati, pati dari kata patos. Patos artinya ini ya, sengsara atau perasaan bisa juga. Jadi sim ya dari kata sun artinya bersama ya. Dan mungkin Anda bisa pikirkan kata lain yang awalannya sim, apalagi simbiosis, oke? Simbiosis kayak hidup bersama gitu. Jadi, macam-macam lagi yang lain. Kemudian, kalau simpanan beda lagi ya. Aduh, Mas Joko ini bisa aja nih. Simpanan lain lagi. Nah, balo artinya melempar. Jadi simbol, jadi melempar bersama. Jadi konsepnya adalah sesuatu yang dilemparkan bersama dengan benda lain untuk menjelaskan atau menerangkannya. Jadi sesuatu yang dikeluarkan atau diajukan gitu untuk menjelaskan sesuatu yang lain. Ada simbol materi jasmani yang menggambarkan suatu sifat rohani. Dan ini terutama untuk Roh Kudus ya, karena Roh Kudus rohani sifatnya, dan seringkali kita tidak melihat bentuk dari Roh Kudus ya. Makanya dalam Alkitab ada banyak simbol yang dipakai untuk menggambarkan Roh Kudus itu. Roh Kudus jarang ditipologikan, tapi sering disimbolkan. Nah, ini sedikit berbeda dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sering ditipologikan, ya. Tapi disimbolkan ada juga sih, gitu ya. Tapi Tuhan Yesus sering ditipologikan. Tuhan Yesus ditipologikan oleh misalnya Adam, ya, karena Adam adalah Adam pertama, Yesus Adam kedua. Tuhan Yesus ditipologikan oleh Bahtera, ya, dia adalah yang menyelamatkan. Tuhan Yesus ditipologikan oleh Ishak yang dipersembahkan oleh Abraham dan sebagainya. Jadi begitu banyak ya tipologi tentang Tuhan Yesus. Nah, ini sedikit berbeda dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus jarang ditipologikan. Ada satu kemungkinan di mana Roh Kudus ditipologikan, yaitu ini.
Eleazar atau hambanya Abraham yang diutus oleh Abraham untuk mencari istri untuk Ishak. Nah, ini tipologi dari tiga-tiganya ya, di mana Abraham adalah tipologi dari bapa mencarikan istri untuk anaknya Ishak. Ishak adalah tipologi Yesus Kristus yang mencari pengantin, dan tentu Ribka adalah tipologi dari kita orang percaya yang menjadi mempelai Kristus ya. Dan siapakah yang diutus untuk mengambil mempelai itu, yaitu hamba tertuanya Abraham yang di pasal lain disebut Eleazar, walaupun kita tidak tahu apakah di pasal 24 itu masih sama atau tidak ya. Tetapi kita melihat di sini ya, Eleazar atau hamba tertua Abraham di sini boleh dikatakan mentipologikan Roh Kudus ya. Nah, ya, di luar dari itu tidak begitu jelas ya tipologi-tipologi yang lain mengenai Roh Kudus. Tapi Roh Kudus ada banyak disimbolkan. Nah, kita ingin melihat apa saja yang menjadi simbol dari Roh Kudus di dalam Alkitab. Yang pertama, Roh Kudus disimbolkan oleh ini burung merpati. Wah, ini pollingnya ini ya, menutupi sebagian ini. Sebagian. Ya, oke. Nah, ini dia. Oke, burung merpati. Dan burung merpati ini adalah suatu simbol yang menggambarkan keseluruhan kepribadian Roh Kudus ya. Keseluruhan kepribadiannya. Jadi yang ditekankan ketika dipakai simbol merpati ini adalah kepribadian dia, kepribadian Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sebagai suatu pribadi begitu. Dan ini kontras dengan simbol-simbol lain yang mungkin ya menekankan misalnya hadiratnya atau pekerjaannya gitu. Dari mana kita melihat simbol merpati dalam Alkitab ini pada diri Roh Kudus? Ya, misalnya pada saat pembaptisan Tuhan kita. Ya, contohnya di Matius 3 ayat 16, di Lukas ya, Lukas ayat pasal 3 ayat 22, ini paralel ketika Tuhan Yesus dibaptis ya, maka ketika dia dibaptis itu katanya Roh Kudus turun ke atas dirinya dalam bentuk burung merpati. Coba kita lihat saja satu contoh perikopnya di dalam Matius 3 ayat 16 misalnya. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Burung merpati atau dove dalam bahasa Inggris, dove, atau dalam bahasa Yunaninya peristeran ya. Peristeran. Jadi ya, ini adalah salah satu simbol dari Roh Kudus. Yang di Lukas ini paralel ya, tetapi kita melihat di sini apa artinya ketika Yesus dibaptis kok ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati kepada dia. Dan itu berarti bahwa pribadi Roh Kudus, tadi kita bilang kan ini menggambarkan keseluruhan pribadinya, bahwa Yesus memiliki Roh Kudus bukan secara terbatas ya, bukan secara terbatas. Yohanes 3 ayat yang ke-34. Sini. Oke. Ya. Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Tidak terbatas ini maksudnya kepada Yesus ya, yang disebutkan di sini. Dan maksudnya bahwa kita orang percaya kita juga punya Roh Kudus, kan? Kalau kita percaya kan kita punya Roh Kudus. Tapi Yesus Kristus memiliki Roh Kudus dengan cara yang berbeda dengan kita memiliki Roh Kudus. Karena Yesus adalah pribadi Tritunggal juga, maka dia punya Roh Kudus secara tidak terbatas. Tidak terbatas ya.
Oke, dan pertanyaan dari Reinhard, kenapa ada kata seperti sebelum kata burung merpati? Ya benar, uh, karena begini, ya karena Roh Kudus itu bukan burung merpati gitu. Roh Kudus dengan burung merpati itu beda, ya. Kalau dikatakan uh, Roh Kudus yaitu burung merpati, lo kan aneh. Roh Kudus yaitu burung merpati turun ke Yesus, berarti Roh Kudus sama dengan burung merpati gitu. Tapi di sini kan bukan. Roh Kudus itu bukan burung merpati, ya, tapi Roh Kudus hanya mengambil bentuk gitu. Mengambil bentuk waktu itu burung merpati gitu ya, untuk turun di situ, ya. Oke, nah, kenapa Tuhan memakai simbol dari burung merpati ini, ya? Kita akan lihat. Tapi sebelumnya ada yang lain lagi. Ada orang yang melihat bahwa Roh Kudus mirip burung merpati di Kejadian 1 ayat 2. Oke, pertanyaan dari Reinhard lagi. Jadi Roh Kudus dapat bertransfigurasi menjadi burung merpati secara fisik. Kita tidak tahu fisik tidak fisiknya, artinya apakah burungnya bisa dipegang atau lain sebagainya, ya. Tapi yang jelas ada semacam penampakan, ya, kelihatan, ya, seperti burung merpati. Apakah memang ada darah dan dagingnya seperti bisa dipegang begitu? Kita tidak tahu, begitu, tidak tahu. Yang jelas ada burung merpati, bentuk burung merpati yang terlihat, ya, yang jelas bisa dilihat, ya, itu yang turun kepada Yesus Kristus, begitu. Saya rasa dia tidak ini, ya, tidak ada kepentingan untuk memakai kayak daging atau tulang, ada bulu-bulunya dan lain sebagainya. Saya lebih melihat itu kepada semacam sesuatu yang kelihatan saja, gitu ya. Oke, nah kembali ke Kejadian 1 ayat 2, masih ingat Kejadian 1 ayat 2 itu bunyinya adalah bahwa itu kan penciptaan, ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat 2 dikatakan dan bumi itu belum berbentuk dan kosong, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, dan kegelapan ada pada permukaan samudra itu. Roh Kudus melayang-layang, dan kata melayang-layang di situ itu bisa juga berarti semacam kayak kalau bahasa Inggris bilang to hover atau apa, ya, kayak burung mengepak-ngepakkan sayapnya, begitu, ya. Dan ada sebagian orang melihat di situ ada hubungan dengan merpati juga. Lalu ada juga yang mencoba mengaitkan masalah burung merpati dengan Nuh ada melepaskan burung merpati 3 kali dari bahtera, gitu, ya. Dan kenapa Tuhan pakai burung merpati? Kenapa Tuhan tidak pakai burung yang lain? Kenapa Tuhan tidak pakai burung gagak atau burung, ya, apapun lah, yang burung merak, burung cendrawasih misalnya di Papua kan nih. Ya, tidak, ya, karena burung merpati ini punya beberapa sifat yang cocok untuk menggambarkan Roh Kudus. Pertama, burung merpati memiliki sifat bersih, ya, bersih. Jadi dia adalah binatang halal, ya, salah satu burung yang boleh dimakan dan boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Itu bahkan kalau misalnya seseorang itu miskin, ya, dan dia sulit untuk bisa beli kambing, domba, ya, dia bisa beli burung merpati, ya. Dan jadi binatang yang halal, dia bersih, ya. Coba kita lihat misalnya Kidung Agung 6 ayat yang ke-9. Oke, tapi dialah satu-satunya merpatiku, ya. Sebenarnya di dalam bahasa Indonesia agak kurang kelihatan, tapi dalam KJV, my dove, my undefiled. Jadi merpatiku yang yang tidak tercemari, gitu, ya. My undefiled katanya di sini. Ya. Oke, jadi di situ gambaran dari
burung merpati di sini ya. Selain itu ya tadi, aduh saya terlalu cepat menutupnya. Oke, Mazmur 68 ayat 14 di sini. Oke, ya. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang, katanya di sini ya. Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ya, jadi sini juga digambarkan ini keindahannya, gitu. Keindahannya, jadi bersih ya. Silver itu kan warna keperak-perakan, putih gitu. Jadi digambarkan indah dan bersih. Selain itu ada kelembutan ya, kelembutan. Matius 10 ayat 16, coba kita lihat. Matius 10 ayat 16. Ya, burung merpati adalah burung yang lembut. Dia bukan burung pemangsa, dia bukan elang, raja wali ya. Dia burung yang lembut. Dan itu terlihat misalnya di Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi merpati itu punya reputasi lembut, ya tenang, ya tidak berbahaya lah begitu ya. Jadi harmless as doves dikatakan di sini. Dan sangat menarik bahwa dalam Alkitab sendiri, ya dalam Alkitab sendiri dikatakan di situ bahwa ada murka Allah, ya, jelas ya, Roma 1 ayat 16, murka Allah nyata atas segala kelaliman manusia. Ada murka anak domba, digambarkan ya di kitab Wahyu, ya, sangat ditekankan ya, murka anak domba ya. Tapi tidak pernah, katakan sini ya, tidak pernah disebutkan murka Roh Kudus ya, tidak disebut murka Roh Kudus. Nah, bahkan salah satu karya dari Roh Kudus adalah kelemah lembutan. Ini salah satu dari rasa buah roh lemah lembut ya. Roh Kudus juga tidak memaksa masuk ke hati seseorang, melainkan meminang dan mengetuk. Jadi Roh Kudus ingin menyelamatkan kita ya, tapi dia tidak paksa. Dia tidak dobrak pintu hati kita. Bisa kalau dia mau, tapi dia tidak mau. Dia adalah merpati yang lemah lembut gitu. Oke, selain itu merpati adalah burung yang setia, ya setia mengasihi. Ya. Jadi merpati adalah burung yang monogami, setia pada pasangannya. Ya, ini sangat benar sekali. Bahkan seringkali salah satu cara para peternak merpati, merpati ini kan banyak penggunaannya. Ya, dia bisa dipakai sebagai burung untuk mengirim pesan, ya, postal bird. Ya, jadi dia dilepas untuk bawa pesan kemana, begitu. Dan seringkali caranya adalah dia diambil sepasang. Ya, jadi diambil sepasang, lalu yang lakinya ini dibawa pergi ke tempat lain, bisa sangat jauh bahkan. Gitu ya. Tapi yang betinanya disimpan di rumah begitu. Nah, kalau ingin menyampaikan pesan kepada yang di rumah, nah, ketika yang jantannya ini sudah jauh entah di mana, tinggal ditaruh pesan di kakinya, lalu dilepaskan dan dia akan kembali lagi, gitu. Dia akan kembali lagi ke tempatnya itu, gitu ya. Jadi sungguh suatu suatu kesetiaan ya, yang sangat indah. Ya, jadi salah satunya ya kita melihat sini aspek setia mengasihi.
Kemudian yang terakhir tentang Roh Kudus di sini adalah dia bersifat sosial. Jadi burung merpati adalah burung yang sosial. Um, ya, dia sering suka mengelompok begitu. Kebetulan di RBC di Ambawang sana kita ada proyek ya, ada proyek Remnant of Biblical Christianity, ada STT juga di sana. Dan kita ada pelihara merpati di situ. Ya, jadi kita buatkan rumah-rumahnya dan ternyata benar bahwa merpati ini suka mengumpul begitu, suka mengumpul. Bahkan dia bisa ajak temennya bahkan, gitu ya. Jadi dan ini rupanya cocok juga untuk menggambarkan Roh Kudus karena Roh Kudus selalu dikaitkan dengan persekutuan. Nah, persekutuan ya, contohnya Filipi 2 ayat 1 dan 2 Korintus 13 ayat 13. Coba kita lihat. Pertama yang 2 Korintus dulu. Ya, dan ini salam ya, dan berkat dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi persekutuan Roh Kudus ya. Roh Kudus identik dengan persekutuan gitu. Di Filipi 2 ayat 1 dikatakan jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada apa dikatakan? Persekutuan roh. Ada persekutuan roh. Jadi dengan adanya persekutuan roh, jadi sekali lagi ada kaitannya begitu ya, roh dikaitkan dengan persekutuan. Jadi cocok di sini bahwa Roh Kudus ya berkaitan dengan ini, dengan apa? Sifat sosial dari merpati di sini. Oke, sebelum kita masuk ke poin yang kedua, ada beberapa pertanyaan di sini yang masuk. Ya, punya Evan panjang ini ya. Coba punya Sally dulu. Kenapa di dalam Alkitab Roh Kudus dibuatkan banyak simbol? Ya mungkin karena Tuhan ingin kita lebih paham tentang Roh Kudus, lebih paham tentang Roh Kudus. Dan satu hal tapi ya, Roh Kudus itu dia memang sengaja low profile. Sengaja low profile ini suatu hal yang memang didesain oleh Tuhan seperti itu ya. Coba saya carikan ayatnya. Misalnya coba saya cari dulu di Alkitab. Oke, ini dia. Yohanes 16 ayat 13. Coba kita lihat sini. Yohanes 16 ayat 13 bicara soal Roh Kudus ya, Roh kebenaran dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, sini ya. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang dengarnya. Jadi di KJV dikatakan, for he shall not speak of himself. Shall not speak of himself ya. Jadi Roh Kudus bukan datang untuk meninggikan dirinya sendiri ya. Jadi Roh Kudus memang sengaja dia punya peran yang low profile. Karena dia meninggikan siapa? Dia meninggikan Yesus Kristus ya, dia meninggikan Yesus Kristus. Dia menunjuk orang kepada Yesus. Itu yang dikatakan di ayat 14. Ia akan memuliakan aku di sini. Ya, he shall glorify me. Jadi itu peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus adalah meninggikan Yesus Kristus, menarik orang kepada Yesus. Ya. Namun karena Roh Kudus ini low profile begitu, Tuhan ingin juga tapi kita belajar tentang Roh Kudus. Tapi melalui, rupanya salah satu caranya mungkin adalah melalui simbol-simbol tersebut. Ya. Oke,
kemudian pertanyaan Evan ya. Nah, ini kebetulan Yohanes 16 ayat 13 nih ya yang ditanya di sini. Apa katakan? Bisa tolong jelaskan salah satu pelayanan Roh Kudus di Yohanes 16 ayat 13? Ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Karena banyak yang menafsirkan bahwa Roh Kudus memberikan mimpi dan penglihatan akan apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah Pak Stephen pernah mengalami pelayanan Roh Kudus ini? Coba kita lihat. Oke. Kita lihat Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oh iya, benar. Ya, benar sekali. Jadi Roh Kuduslah yang menyampaikan kepada kita tentang apa yang akan datang, begitu. Ya. Dan dia sudah menyampaikannya. Ya, menyampaikannya melalui apa? Melalui nubuat-nubuat yang tercatat dalam Alkitab. Dia memberikan menginspirasikan Paulus untuk kasih tahu tentang rapture. Dia menginspirasikan Yohanes untuk menulis kitab Wahyu. Dia menginspirasikan Daniel ya dan rasul-rasul dan semuanya itu dia inspirasikan. Jadi dia memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Apakah saya pernah mengalami pelayanan Roh Kudus ini? Oh ya, ketika saya baca Alkitab ya. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran saya, dan saya menikmati hasil inspirasi dari Roh Kudus. Saya baca 1 Tesalonika 4 tentang rapture, saya baca kitab Wahyu dan lain sebagainya. Jadi ya jelas saya mengalami pelayanan Roh Kudus ya. Saya diberitahu hal-hal yang akan datang dari Alkitab gitu ya. Oke, baik, saya harap cukup jelas. Oke, selanjutnya ya menyambung ya, Saudara Reinhard ada bertanya lagi. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Tuhan berkata Roh Kudus akan mengingatkan ya, segala sesuatu yang Tuhan ajarkan. Bagaimana dengan banyak hal yang sesungguhnya murid-murid tidak tahu persis atau bahkan tidak pernah mengalaminya. Ya itu bisa disingkapkan oleh Roh Kudus juga gitu. Ya, bisa disingkapkan oleh Roh Kudus karena jangankan ya hati orang, tapi hal yang akan datang pun bisa dinyatakan oleh Roh Kudus, gitu kan? Jadi ya itu bisa disingkapkan oleh Roh Kudus karena dia ini ya. Contohnya Yohanes 19 ayat 12 ya. Apa itu Yohanes 19 ayat 12? Apakah tentang Pilatus atau apa itu? Ya. Saya nggak ini ya. Saya pakai Alkitab tradisional saja, saya tidak bukakan di elektronik ya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Ya, bahwa Pilatus berusaha membebaskan dia sih bisa diketahui dari banyak hal ya, dari argumen-argumen dia dan lain sebagainya. Tapi ya kalaupun memang ada sesuatu yang dalam hati, itu bisa disingkapkan oleh Roh Kudus memang. Oke, baik. Kita berlanjut kepada simbol yang kedua. Di sini kita lihat simbol yang kedua, yaitu minyak. Minyak. Nah, minyak ini adalah simbol Roh Kudus yang banyak dipakai dalam hubungan dengan pelayanan. Ya, pelayanan. Kalau tadi merpati, lebih penekanannya kepada kepribadian Roh Kudus. Ya, kepribadian Roh Kudus. Makanya sifat-sifat merpati ya ini sangat bagus gitu ya, seperti bersih, kemudian setia dan lain sebagainya. Nah, minyak ini sedikit beda. Minyak banyak orang melihat Roh Kudus dalam konteks apa yang bisa saya peroleh, bukan apa yang bisa saya perbuat bagi Tuhan. Wow ya. Dan banyak orang memperlakukan Tuhan seperti semacam genie. Anda tahu genie ya, jin gitu. Jadi kayak Aladin, ketemu lampu ajaib, dia gosok, ya keluar jin atau genie. Wah, aku kasih kamu 3 wish, gitu, 3 permintaan gitu ya.
Nah, banyak orang berurusan dengan Tuhan, dia maunya seperti itu ya. Tuhan, ya, saya kan sudah ikut kamu, saya dapat apa? Begitu. Um, saya kan percaya kepadamu, saya dapat apa? Begitu ya. Jadi melihat Roh Kudus juga dalam konteks seperti itu. Kalau saya punya Roh Kudus, maka wah, saya dapat power apa, dapat kuasa apa gitu. Tapi sebenarnya justru banyak yang dalam Alkitab kalau kita lihat ya, berkaitan dengan Roh Kudus itu berkaitan dengan pelayanan. Ya, Roh Kudus memampukan kita melayani Tuhan, memberikan kita kekuatan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Gitu. Tadi kita sudah baca Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 itu sebenarnya kita sudah baca. Ya itu Tuhan Yesus, sekali lagi ini tentang Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus berkata, Roh Tuhan Allah, Roh Tuhan Yehova ada padaku supaya aku bisa memberitakan kabar baik kepada orang miskin dan sebagainya. Kita ingat rasul-rasul sebelum mereka memulai pelayanan mereka, Tuhan Yesus suruh mereka tunggu di Yerusalem sampai mereka mendapatkan Roh Kudus yang dijanjikan. Baru mereka punya kekuatan untuk melayani, kekuatan untuk melayani. Jadi Roh Kudus sangat penting untuk pelayanan. Di dalam Perjanjian Lama, di mana banyak dipakai minyak dan lain sebagainya, banyak barang dikuduskan oleh darah. Jadi dikuduskan dengan darah, tapi perlu diurapi dengan minyak untuk pelayanan. Ya, diurapi minyak dengan untuk pelayanan. Dan jadi kita melihat simbolismenya di dalam Perjanjian Baru. Roh Kudus sangat penting untuk pelayanan. Di dalam Perjanjian Lama, minyak ya, banyak dipakai untuk mengkhususkan sesuatu untuk pelayanan. Coba kita lihat ya, misalnya Keluaran 30 ya. Keluaran 30 ayatnya yang ini 22 dan seterusnya. Ya, dan ini mengenai minyak urapan yang kudus. Ya, minyak urapan yang kudus. Ya, jadi Anda boleh buka di Alkitab Anda. Saya tidak bukakan secara elektronik ya. Anda lihat saja secara fisik di sini. Tentu di Alkitab Anda sendiri masing-masing. Keluaran 30 di sini ada cara untuk membuat minyak urapan kudus untuk Perjanjian Lama gitu. Dan ayat 26 ya, sesudah minyak itu jadi, dia harus dipakai untuk mengurapi kemah pertemuan, tabut ya, meja segala macam, mesbah-mesbah ya. Kemudian Harun juga jadi imam besar yang melayani juga harus diurapi dengan minyak itu. Oke, jadi sangat jelas sekali. Harun bahkan dalam Mazmur 133 ayat 2 di situ ada semacam lagu itu di mana dikatakan minyak yang dipakai untuk mengurapi Harun itu sampai menetes di jubah dan janggutnya begitu. Jadi seperti embun yang dari Hermon, ya, seperti minyak yang menetes pada Harun gitu. Ya, dan berkaitan dengan masalah ini kita bisa melihat ya. Oke, ada cukup banyak poin di sini. Dalam Perjanjian Lama pengurapan adalah tanda pelayanan. Dan ada 3 jabatan terutama yang diurapi, yaitu imam, contohnya Harun diurapi, raja diurapi ya. Kita masih ingat waktu raja pertama dipilih Saul, Tuhan utus Samuel untuk mengurapinya. Dan ketika Saul berdosa dan Tuhan tolak dia, lalu Tuhan ingin pilih raja berikutnya yaitu Daud, Tuhan kirim lagi Samuel untuk mengurapi Daud. Ya, jadi raja diurapi, imam diurapi, nabi juga sebenarnya diurapi. Walaupun tidak banyak contoh yang kita dapatkan, ada satu contoh yang kita temukan di dalam
Alkitab, yaitu Elisa gitu ya. Nabi Elisa itu diurapi begitu. Dan kita berasumsi bahwa nabi-nabi lain juga diurapi gitu, tapi walaupun tidak tercatat dalam Alkitab. Nah, dalam Keluaran 30:22 yang tadi sudah kita baca sedikit, ada resep khusus untuk membuat minyak urapan ya. Ada resep khusus untuk membuat minyak urapan, dan ya Anda bisa baca resepnya, tapi Tuhan bilang ini nggak boleh ditiru gitu ya. Tentu pada zaman itu ya. Kalau sekarang mau ditiru sih terserah sih gitu, tapi bahannya juga mungkin sudah tidak ada. Pada zaman itu Tuhan bilang, oh ini nggak boleh sembarangan ya, yang orang lain nggak boleh tiru, ini spesifik untuk minyak urapan. Di situ ada ini mur berapa sikal ya, kayu manis segala macam. Tidak boleh dipakai untuk sembarang kegiatan. Ini mengindikasikan bahwa operasi dan karya Roh Kudus tidak boleh dipalsukan atau dicoba ditiru-tiru ya, seperti orang karismatik meniru hari Pentakosta hari ini ya. Dan saya katakan orang karismatik meniru hari Pentakosta karena itulah keseluruhan modus operandi mereka. Seperti nanti di paruh kedua kita akan pelajari tentang gerakan Pentakosta, di mana mereka merindukan hari Pentakosta itu terjadi lagi hari ini begitu. Nah, ini modus operandi mereka bisa disederhanakan seperti itu. Mereka ingin apa yang tercatat pada hari Pentakosta dan juga zaman rasul-rasul berulang lagi, tanpa mereka sadari bahwa semua itu adalah suatu paket historis. Ya, paket bagian dari karya penyelamatan Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus sudah pernah disalibkan, efeknya kita nikmati sampai sekarang, tapi kita tidak akan mau, ayo coba kita ulang lagi penyaliban Yesus, kan nggak mungkin. Demikian juga hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu unik gitu. Efeknya masih kita rasakan sampai hari ini, tapi tidak sah juga bagi kita untuk berkata, ayo saya mau lagi hari Pentakosta hari ini. Ya, tidak bisa sebenarnya. Sama dengan penyaliban Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus, Pentakosta, semua itu adalah satu paket sebenarnya. Nah, kalau kita mencoba meniru-niru, akhirnya kita, saya mau tiru hari Pentakosta, tapi tidak, maksudnya gini, Tuhan tidak melakukannya, tapi kita sendiri yang mau tiru, ya kita jadinya kacau, begitu. Pasti jadinya kacau. Ya. Ya, ada sedikit komentar ya dari Pak Andi Ardianto. Di karismatik sering ditekankan kalau mau pelayanan harus punya Roh Kudus dulu, bahasa lidah. Ada juga minta kebaktian, minta urapan roh. Jadi inilah kekacauan yang terjadi. Kalau dikatakan orang yang mau pelayanan harus punya Roh Kudus, itu memang benar gitu. Karena kalau belum punya Roh Kudus, apa yang mau dilayani? Tapi Roh Kudus kita terima pada saat kita diselamatkan sebenarnya. Ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Alkitab sangat jelas. Efesus berkata demikian ya. Dan ciri orang yang punya Roh Kudus bukanlah berbahasa lidah gitu ya. Bahkan di zaman ada bahasa lidah pun Paulus sangat kuat menekankan tiap-tiap orang punya karunia masing-masing. Jangan kamu semuanya mau berbahasa lidah gitu. Ya, jadi memang itu kacau sekali. Nanti kita akan lihat bahwa orang Kristen sudah punya pengurapan gitu. Nah, itu ada di poin I nanti. Oke, kemudian pengurapan selain menandakan pelayanan juga menandakan pencurahan berkat. Ya, Mazmur 23 ayat 5 itu Mazmur terkenal, Mazmur tentang Tuhan sebagai gembala kita. Dan di ayat 5-nya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi gambaran dari berkat Tuhan yang melimpah di sini. Pengurapan juga untuk menguduskan. Ya, Imamat 8 ayat 10 sampai ini ya, ayat ini Imamat 8 ayat 10. Saya buka dulu. Imamat 8 ayat 10. Musa mengambil minyak urapan lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya dan dikuduskannya semua itu. Oke, jadi bagian dari menguduskan. Karena arti menguduskan itu sebenarnya mengkhususkan. Jadi dikaitkan juga dengan mengkhususkan atau sesuatu untuk pelayanan. Oke, ada pertanyaan. Apakah Daud diurapi dalam 3 jabatan raja, imam, dan nabi? Dia hanya diurapi sebagai raja ya, walaupun dia sebenarnya nabi juga.
Tapi dia tidak diangkat sebagai imam sebenarnya. Um, ya dia adalah raja, begitu, raja. Diurapi sebagai raja. Um, nah, berkaitan dengan itu, Yesus Kristuslah yang memegang ketiga jabatan itu. Jadi Yesus adalah raja, imam sekaligus nabi. Gitu ya. Makanya dia disebut sebagai yang diurapi atau Mesias. Ya, yang diurapi karena ya tiga jabatan ini kan mestinya diurapi dan Yesus tiga-tiganya sekaligus begitu. Jadi ya pengurapannya spesial gitu ya. Pengurapan adalah juga untuk memahami kebenaran, 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27 ya. Jadi dan ini spesial yang hati ini ya, pengurapan juga untuk memahami kebenaran karena di 1 Yohanes 2 ayat 20 sampai 27 kita lompat sedikit ke poin I. Orang percaya sudah diurapi saat percaya dan Roh Kudus masuk ke dalam hati. Nah, ini juga kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27, tapi juga 2 Korintus 1 ayat 21. Coba kita lihat ya. 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Jadi mengurapi, memeteraikan, dan memberikan Roh Kudus itu satu paket. Jadi pemberian Roh Kudus ke dalam hati seseorang itu sama dengan pengurapan sebenarnya. Jadi kita sudah diurapi saat Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Oleh karena itu, kenapa? Karena setiap orang Kristen, setiap orang yang lahir baru sudah adalah imam, ya, imam. Kita ini imam, gitu. Maka kita sudah diurapi sebenarnya. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 20 ya. Tapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kamu memiliki pengetahuan rohani gitu. Kemudian ayat 27-nya, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan ingat, kalau di Injil Yohanes, Roh Kudus yang akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Di sini pengurapannya mengajar kita tentang segala sesuatu, ya karena memang pengurapan ini berkaitan dengan Roh Kudus. Ya. Makanya juga simbol Roh Kudus adalah minyak, gitu. Minyak. Jadi semua ini kait mengait ya. Oke. Dan pengurapan juga untuk meneguhkan ya, tadi barusan kita baca 2 Korintus 1 ayat 21. Pengurapan sebagai tanda sukacita atau kesukaan ya, karena minyak itu tanda kesukaan. Dari kalau orang puasa biasanya dia tidak berminyak, tidak berurap ya, sedih gitu kan, berkabung ya, nggak akan pakai minyak. Tapi ketika orang pakai minyak ya, itu tanda sukacita begitu, tanda kesukaan. Ibrani 1 ayat 9, coba kita lihat. Ibrani 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Tanda kesukaan. Ya, makanya orang Kristen harus penuh dengan sukacita karena kita punya Roh Kudus, kita sudah diurapi ya. Dan itu salah satu rasa dari buah roh, yaitu sukacita ya. Dan pengurapan sebagai persiapan kematian. Jadi waktu Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan juga diurapi kakinya oleh Maria ya. Dan menandakan bahwa orang percaya mati bagi dosa dan manusia lama kita mati. Jadi kita sudah menerima pengurapan di situ. Oke, pertanyaan dari Pak Tio Andi, kalau kita orang percaya hidup kita dipimpin Roh Kudus, tapi kenapa kita masih bisa jatuh ke dalam dosa? Di mana peranan Roh Kudus pada waktu kita jatuh ke dalam dosa? Ya, peranan Roh Kudus adalah nomor 1 mengingatkan kita supaya tidak berdosa. Oleh karena itu orang yang sudah diselamatkan ketika dia mau berdosa ada Roh Kudus yang mencoba mengingatkan dia begitu untuk tidak berdosa. Dan kalaupun dia jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan terus membuat dia tidak nyaman dengan dosa. Nah, ini bedanya. Kalau orang yang tidak percaya, dia bisa nyaman-nyaman saja dengan dosa. Tapi orang yang percaya, dia tidak akan nyaman dengan dosa, melainkan dia akan terus ditusuk oleh Roh Kudus ya, dan diyakinkan atau ditegur oleh Roh Kudus gitu. Ya, jadi
Itu bisa, dan Roh Kudus bersedih ya. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita mendukakan Roh Kudus. Oke, ya kita akan melihat pertanyaan berikut. Jadi kita akan stop sampai di sini. Saya rasa materi. Ya, kalau ada pertanyaan, silakan sebelum kita mengakhiri ya. Ada pertanyaan dari Saudara Reinhard. Apa ada alasan khusus selain hubungan rohani, kenapa orang dulu senang meminyaki wajah, Pak? Oh, sekarang justru kita mau wajah bebas minyak. um, Ya, lebih segar dan wangi. Jadi minyak waktu itu bukan, jangan Anda pikir kayak minyak bimoli begitu. Ya, Anda lebih ke arah seperti minyak apa? Minyak parfum. Parfum itu kan minyak, ya. Nah, orang hari ini suka pakai parfum, itu minyak juga. Atau semacam kayak hair gel. Hair gel itu kan ada minyak-minyaknya juga, begitu ya. Jadi ya minyak itu jangan Anda konotasikan seperti minyak goreng begitu ya, lalu mereka pakai di wajah dan sebagainya, tidak juga begitu ya, melainkan sesuatu yang wangi. Dan minyak itu banyak bentuk zaman dulu. Ada juga bentuk yang agak sedikit solid, itu disebut balsam ya. Balsam itu minyak juga sebenarnya. Jadi ada banyak kegunaan begitu. Dikatakan, tanya lagi, setelah kita berdosa ada rasa menyesal, itu perasaan kita sendiri atau roh yang menegur begitu. Dua-duanya sebenarnya. Jadi Roh Kudus menegur kita ya dengan cara membuat kita tidak nyaman. Jadi peneguran Roh Kudus itulah yang menimbulkan perasaan tidak nyaman juga pada kita. Jadi ya dua-duanya boleh saya katakan di situ. Tapi tentu di situ peran Roh Kudus juga ada ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Saudara Reinhard atau Evan lagi mengetik katanya ya. Ya, mungkin ada atau tidak ada. Oke, kalau tidak apa-apa. Ya, saya rasa kita akan stop sampai di sini malam ini. Mari kita tutup dalam doa. Kita akan lanjut lagi dengan simbol-simbol yang selanjutnya di minggu yang akan datang ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami malam ini belajar tentang Roh Kudus lebih dalam lagi, dan banyak hal yang berkaitan dengan itu. Kiranya Engkau yang tolong supaya kami semakin paham. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi selamat malam semuanya. Sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang, dan Maranatha.